Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan hari ini kami membawa sebuah proposal solusi untuk masa depan layanan akademik di kampus kita, Telkom University. Proyek ini kami beri nama sebagai Telkom University One Stop Service Upgrade. Next. Sebelum masuk ke detail teknis, izinkan saya memperkenalkan tim di balik inisiatif ini. Saya sendiri, Abdullah, akan bertindak sebagai project manager bersama saya dan rekan-rekan Hilmi Musyafa dan Muhammad Ardiansyah yang akan memimpin aspek teknis dan analisis sistem. Next. Mengapa proyek ini mendesak? Mari kita lihat realitas di lapangan. Di era digital ini, mahasiswa kita masih terhambat oleh gesekan layanan. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, ada dua masalah krusial yang mengganggu kesejahteraan akademik. Yang pertama adalah kegagalan akses kritis. Tingkat kegagalan autentikasi (SSO) atau single sign-on saat ini mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 30%. Bayangkan, satu dari tiga mahasiswa gagal login saat mereka butuh akses cepat ke Igratias atau TOS, dan ini menciptakan frustrasi. Lalu, proses yang manual dan lambat. Ketiadaan fitur cetak daring memaksa mahasiswa harus datang fisik ke kampus hanya untuk selembar kertas. Ini menciptakan antrean, ketidakefisienan, dan membuang waktu produktif mahasiswa. Next. Untuk menjawab masalah tersebut, kami tidak menawarkan perbaikan tambal sulam, melainkan kami menawarkan visi TOS yang baru. Solusi kami berdiri di atas 4 pilar teknis utama. Yang pertama adalah infrastruktur cloud yang scalable, di mana kami akan melakukan migrasi dari server on-premise lama ke cloud architecture yang mendukung auto scaling. Artinya, saat musim KRS-an atau input nilai, server tidak akan down karena otomatis membesar sesuai beban kerja. Lalu ada sinkronisasi real time. Kami menggunakan teknologi message queue seperti Kafka atau RabbitMQ untuk menghubungkan TOS dengan Igratias. Data mahasiswa akan sinkron secara instan dengan akurasi 100%. Lalu yang ketiga adalah layanan cetak online. Ini adalah fitur yang merupakan game changer bagi mahasiswa. Request dari rumah itu bisa dicetak oleh sistem dan notifikasi akan muncul. Tidak ada lagi antrean yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah dashboard analitik. Untuk Bapak atau Ibu di manajemen, kami sediakan dashboard berbasis data real time untuk memantau performa layanan. Next. Kami sangat serius soal kualitas. Keberhasilan proyek ini tidak diukur dari aplikasi jadi, tapi dari angka yang terukur. Yang pertama adalah availability. Target kami adalah 99,9% uptime dan downtime maksimal hanya 43 menit per bulan. Lalu reliability. Tingkat sukses SSO login harus di atas 90% pada percobaan pertama. Dan yang ketiga, performance berupa respons API di bawah 200 millisecond. Dan yang terakhir adalah quality. Saat go live, kami menjamin nol bug kritis. Ini adalah janji teknis dari tim kami. Oke, izinkan saya menjelaskan slide yang ini. Kami menampilkan di sini peta jalan eksekusi proyek dengan pendekatan terstruktur yang direncanakan selama 6 bulan, mulai dari Januari hingga Juli 2026. Proyek dibagi menjadi 4 fase utama. Yang pertama, itu inisiasi dan quick wins, yang berlangsung pada Januari hingga Februari. Pada fase ini, fokus kami adalah pembentukan tim finalisasi project charter serta implementasi perbaikan seperti peningkatan error, messaging, dan notifikasi untuk memberikan dampak awal langsung yang bisa langsung dirasakan oleh pengguna. Selanjutnya, fase kedua yaitu infrastruktur inti. Pada Februari hingga Mei, di tahap ini kami berfokus pada pekerjaan teknis utama seperti migrasi cloud, perbaikan desain database, sinkronisasi dengan Igratias, dan juga penguatan sistem single sign-on atau SSO. Terus, fase ketiga itu ada optimisasi proses pada bulan pertengahan Maret hingga pertengahan Mei. Itu kami berfokus pada pekerjaan teknis utama pengembangan diarahkan pada fitur-fitur utama seperti otomatisasi alur persetujuan, penerapan auto scaling, serta penyediaan dashboard admin. Lalu fase 4 itu ada pengujian dan peluncuran pada hingga Mei hingga akhir Juli. Fase ini mencakup pengujian menyeluruh, mulai dari unit test, integration test, hingga user acceptance test. Dilanjutkan dengan pelatihan staff dan proses deployment.
atau go live sistem baru. Lanjut, di sini ada ditampilkan bahwa struktur tim ahli yang terlibat dalam proyek ini. Tim ini dibentuk dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan eksekusi proyek berjalan lancar hingga dari awal hingga akhir. Di bagian atas terdapat project manager yang bertanggung jawab penuh atas lingkup, jadwal, anggaran, risiko, dan komunikasi proyek. Selanjutnya, ada sistem analis berperan dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis dan pengguna ke dalam spesifikasi teknis yang detail. Lalu ada UI UX, bertanggung jawab merancang antarmuka yang intuitif. Lalu ada back-end developer, mengembangkan arsitektur sistem seperti API, database, serta logika dari sistemnya. Lalu ada front-end developer, berfokus untuk pengembangan antarmuka. Lalu ada DevOps Engineer, mengelola infrastruktur cloud, proses deployment CI or CD, serta sistem monitoring agar aplikasi berjalan stabil dan menjadi scalable. Lalu ada Test Engineer, memastikan kualitas sistem melalui pengujian yang ketat di setiap fase pengembangan. Lanjut, ada bisa dilihat di sini ada RACI matrik atau rasi matrik yang digunakan untuk memperjelas peran agar tanggung jawab setiap pihak itu dalam tanggung jawab setiap pihak dalam aktivitas utama proyek itu tidak berantakan. RACI terdiri dari 4 kategori. R yaitu responsible, A itu accountable, C itu consulted, dan I itu informed. Sebagai contoh, pada aktivitas finalisasi rencana, project manager berperan sebagai responsible, sementara klien atau sponsor sebagai accountable. Bisa dilihat ya dengan contoh yang lainnya. Lanjut saja dengan adanya Raci Matrix ini, kami memastikan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab, serta setiap aktivitas proyek memiliki penanggung jawab yang jelas, agar sebuah proyek dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Lanjut. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan terkait memantau arus kas secara terencana pada proyek ini. Yang dimana pada proyek ini bisa digambarkan pada kurva yang kami gambarkan di sebelah kiri, yang dimana ini terkait tim ahli untuk keberhasilan proyek dan pemantauan arus kas, yang dimana di sini anggaran dirancang secara efisien untuk memaksimalkan nilai dengan alokasi terbesar pada sumber daya manusia sebagai aset utama pengembangan sistem pada proyek ini. Yang dimana total investasi proyek itu kurang lebih tepatnya 2 miliar, dan di sini ada pembagiannya untuk sumber daya manusia, yaitu sekitar 1 miliar 80 juta atau sekitar 54% gaji tim ahli lintas fungsi selama 6 bulan. Lalu ada untuk infrastruktur dan perangkat lunak sekitar 450 juta rupiah, 22, sebanyak 22,5%, yang dimana lebih lengkapnya sewa cloud server, lisensi tools seperti Jira dan Figma, domain, dan SSL. Selanjutnya ada operasional dan implementasi sekitar 270 juta rupiah atau sekitar 13,5% dari total, yang dimana berisi terkait koordinasi, pelatihan staf, OAT, dan administrasi proyek. Lalu ada biaya cadangan sekitar 200 juta rupiah atau sekitar 10% untuk mitigasi risiko tak terduga dan perubahan minor pada proyek ini. Oke, next. Selanjutnya terkait memantau arus yang sebelumnya sudah saya sampaikan sedikit, yaitu terkait kurva yang ada untuk membantu kita terkait pemantauan arus pada proyek ini, yang dimana memvisualisasikan rencana akumulasi biaya yang sejalan dengan proses atau progres pekerjaan, kemungkinan pemantauan dan kontrol yang ketat terhadap kerja proyek. Yang dimana di sini grafiknya dari awal mulai proyek, yaitu Januari, hingga ke Juni sebagai akhir target dari project, dari rendah menuju meninggi, yang dimana bisa digambarkan bahwa awal proyek sekitar Januari Februari investasi rendah, fokus pada perencanaan dan quick wins dengan tim inti, akumulasi biaya mencapai 450 miliar atau sekitar 22,5%.
Lalu tengah proyek atau sekitar bulan Maret atau sampai April, eskalasi biaya seiring intensitas pengembangan infrastruktur inti dan optimasi proses oleh seluruh tim. Akumulasi biaya mencapai 1,4 triliun rupiah atau sekitar 70%. Lalu pada akhir proyek sekitar Mei sampai Juni, yang dimana biaya melandai, fokus pada pengujian, stabilisasi, dan serah terima sistem. Akumulasi biaya mencapai 2 miliar atau 100% dari proyek ini. Oke, bisa next. Lalu ada manajemen risiko proaktif untuk menjamin keberhasilan dalam proyek ini, yang dimana ada risiko utama terkait keterlambatan jadwal. Untuk informasi dan dampaknya, estimasi kurang tepat dapat menunda peluncuran sistem, yang dimana probabilitas medium, dampaknya high. Strateginya untuk mengatasi keterlambatan jadwal ini, penjadwalan dengan buffer time di setiap fase, dan monitoring progres mingguan yang ketat. Lalu ada risiko utama yang dimana pembengkakan biaya, yang dimana perubahan lingkup scope creep dapat menyebabkan anggaran terlampaui. Di sini probabilitasnya memang low, tapi dampaknya high. Untuk strategi mitigasinya yaitu implementasi proses change control yang formal dan ketat untuk setiap permintaan perubahan scope. Lalu ada kegagalan deployment pada sistem yang dimana kesalahan konfigurasi cloud saat go live dapat menyebabkan downtime pada sistem. Probabilitasnya low, namun dampaknya juga high. Untuk strateginya, implementasi di staging environment terlebih dahulu dan penyusunan rencana rollback yang matang. Lalu yang terakhir ada adopsi pengguna yang rendah, yang dimana staf dan mahasiswa kesulitan beradaptasi dengan sistem yang baru. Probabilitasnya medium, namun dampaknya medium juga. Untuk strateginya, pelibatan pengguna dalam UAT, penyediaan materi pelatihan komprehensif, dan sesi workshop untuk pengguna, yaitu staf dan mahasiswa. Oke, next. Yang akan mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebagai penutup, mengapa proposal kelompok kami adalah pilihan terbaik untuk Telkom University? Secara kontekstual, kami memahami ekosistem Telkom University. Solusi kami spesifik dan bukan generik. Selain itu, dari aspek transparansi, metodologi kami jelas, berbasis data, dan terukur lewat kurva S. Selain itu, kami juga quality oriented. Artinya, kami berani berkomitmen pada KPI uptime sekitar 99,9%. Yang terakhir, mitra kami strategis. Kami memposisikan diri bukan sebagai vendor lepas, tapi mitra jangka panjang untuk transformasi digital kampus. Next. Dengan demikian, presentasi dari kami siap untuk mewujudkan TOS yang modern dan membanggakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.